Sobat BMTV dimanapun kalian berada, terlihat di background sebelah kanan kiri depan belakang gitu kan. Sore hari ini Bella sedang berada di salah satu yayasan yang bergerak di sosial gitu, yaitu Yayasan Sinai ya kan. Jadi sore hari ini di kesempatan kali ini kita outdoor nih gitu, dan pasti akan ada banyak hal yang akan kita gali gitu kan. Pasti akan ada hal-hal yang menginspirasi kita semua tentunya gitu kan, dan masih bareng Bella. Jadi Bella mau ngajak Sobat BMTV semuanya untuk siapkan cangkirmu ya, dan kita akan isi dengan inspirasi. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita, Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella sudah nggak sendiri, karena Bella sedang mengunjungi di salah satu yayasan di Sukoharjo, Jawa Tengah, yaitu Yayasan Sinai. Dan sekarang Bella sedang bersama dengan Ibu siapa, Bu? Arta Simatupang. Bu Arta Simatupang, yaitu salah satu pendiri atau apa nih, Bu? Saya pendiri. Ya, pendiri ya, pendiri dari Yayasan Sinai di Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya. Kalau secara logat tuh kayaknya Batak banget. Nah. Saya Batak. Sudah Bataknya nggak mau ya? hilang. Saya punya identitas yang lengkap itu, jelas. Ini mungkin bisa dikulik lagi ya secara lebih dalam, karena unik nih, Ibu Arta dari Batak. Kok tiba-tiba ada di Sukoharjo? Nih, nah saya mau ralat sedikit. Oke. Bahasa dari Batak itu suku. Oke. Tapi Batak itu berasal dari Sumatera, iya. gitu. Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini, Bu. Iya, banyaknya. Bella pengen tahu nih, Bu, kenapa sih, Bu, kok Bu Arta ini mendirikan yayasan dan di Sukoharjo? Gitu. Mengapa ya? Itu ceritanya panjang. Oke. Panjang ceritanya. Jadi saya kan terlahir dari keluarga yang awam, bukan pendeta ya. Oke. Terus dari remaja sudah kepengen, waktu itu taunya pendeta, pengen jadi pendeta. Terus masih remaja sudah simpati dengan orang-orang yang terbuang. Sudah simpati. Misalnya ada orang buta, kalau di Sumatera sana orang yang cacat fisik begitu, mereka memang di sana kan beda daerah ya, dilarang untuk minta. Tapi mereka datang dengan cara jual sapu dan lain-lain. Singkat cerita, setiap kali itu saya lihat pasti saya suruh ke rumah. Ke rumah tentu ada, misalnya ada makanan-makanan di rumah, saya bungkusin, kasih ke mereka. Nah, mama saya sudah perhatikan karena bapak saya sudah Tuhan panggil dari saya umur 8 tahun. Jadi tinggal mama. Nah, terusan bungkus-bungkus. Jadi hati saya sudah punya rasa simpati dengan orang-orang yang punya bukan keterbelakangan ya, kurang beruntung seperti kayak kita. Kayak saya mau nangis, tapi saya kenapa ya gitu loh. Tapi kalau saya langsung liatin lama kayak gitu, kenapa ya dia kok kayak gitu ya. Cuman kan belum ada jawaban, namanya masih remaja. Cuman ya memberikan hati lah, perhatian, memberi apa-apa. Nah terus akhirnya saya potong aja ya, saya sekolah teologi di Tawangmangu. Ya, sekolah teologi di Tawangmangu. Zaman kami dulu itu kan
zamannya memang masih polos, semua dosennya juga masih dosen-dosen yang memang pengalaman-pengalaman di lapangan itu luar biasa dengan Tuhan ya. Lalu saya setiap kali ditantang, kamu di sini dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang berarti untuk banyak orang. Apa yang kau harapkan? Yang lainnya kan ada pengen jadi pendeta, gereja dan lain-lain. Saya setiap kali ditantang gitu, saya di pojokan. Di pojokan nggak bisa ngomong, tapi hanya nangis, hati saya gini. Terus kalau semua jadi gembala, orang-orang yang itu siapa yang tolong? Nah pada saat itu perasaan saya kayak gitu, kok sedih ya? Pasti kan ada orang nggak beruntung. Terus saya berpikir pasti ada orang kayak saya nggak punya bapak gitu loh. Pasti mereka diejek. Jadi saya bayangannya seperti itu. Saya berdoa di pojokan, saya bilang Tuhan, kalau aku keluar dari sini aku kepengen berarti. Tapi nggak tahu caranya kayak apa. Ya kan karena Tuhan kita itu kan maha, saya kan nggak bisa mengikuti pikiran Tuhan kan. Terus ya sudah, saya sudah pulang, tamat. Singkat cerita saya sempat sebentar di Solo, menikah dengan Pak Titus tahun 84. Kami ke Bekasi. Pemikiran saya tamat sekolah ya udah jadi gembala, disuruh orang menggembalakan. Saya melakukannya tetap dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh. Tapi kan Tuhan mungkin maunya seperti apa yang saya doakan dulu gitu toh. Akhirnya dengan cara Tuhan yang luar biasa pindah ke Solo. Terus saya dengan Bapak ambil doa puasa di Ungaran. Tahu kan Ungaran ya? Di Ungaran itu terus doa puasa, Tuhan aku ndak mau buang waktuku. Waktu itu saya masih usia 27. Tuhan aku ndak mau buang waktu saya sia-sia. Saya mau Tuhan kasih saya pelayanan yang spesifik yang memang tidak buang waktu. Saya nggak menyanyiakan umur saya kan gitu. Akhirnya ada suara, saya baru tahu Tuhan itu bisa ngomong kayak kita ngomong kayak gini. Saya gini, Tuhan bilang gini, pulang aja nanti saya beritahu apa yang kamu akan kerjakan. Saya berpikir itu orang iseng mungkin mau doa di pondok yang gua yang sebelah kan itu kan berderet-deret toh. Saya nginceng ngerjain saya siapa ya gitu. Udah ada orang. Terus saya cubit, jangan-jangan saya emosional ya toh. Wah, aku enggak ini. Terus bersuara lagi, pulang aja. Udah saya dorong pintu, saya berinding loh. Aku masih ingat itu, masih berinding loh. Aku keluar. Nah suamiku keluar juga dengan anakku yang sekarang di Jerman. Keluar. Udah Tuhan sudah ngomong, sudah yuk kita pulang aja gitu. Nah tiba saya pulang siang, sore saya ketemu mantan dosen. Dosen di Tawamangu. Hai si Matupang, apa kabar gitu bla bla bla. Oh iya Om, saya lagi di sini lagi cari pelayanan. Oh sudah, besok pagi kamu saya tunjukkan tempat di Teluan gitu, Teluan sana depan pasar. Udah kami ke situ 3 hari. Kan sebelumnya kan saya belum ke Jakarta, kan saya di Solo. Jadi kan banyak orang yang kenal saya juga. 3 hari tahu bilang gini. Ada surat. Ada orang gila di Wonogiri udah mau dipasung bikin onar. Mau diantar ke sini gitu. Udah itu anak diantar. Saya lagi masak. Saya masih ingat celana panjang dilinting, baju merah, digulung tangannya, rambutnya basah kuyup. Saya lagi goreng tahu, Mbak, dia masuk ke dapur yang sempit itu, dia celupkan tangannya, lo ambil tahu, dia makan langsung. Aku langsung matikan kompornya, kompor jadul itu, buk gitu. Saya langsung lari ke kamar, aduh ya ampun, nakut-nakutin. Usia masih 27 loh, Mbak. Aduh takutnya saya langsung nangis di kamar tuh. Anak saya ngikut, Mama kok nangis gitu? Enggak, aku takut sama Mbak itu, saya bilang. Saya ada 1 jam kali saya tenangkan diri. Tuhan jawab doanya kok kayak gini ya gitu. Ya ini yang kau lakukan, ayo keluar gitu. Dan kan Tuhan itu kan bisa bersuara dari hati. Ini yang kau lakukan, ayo keluar. Aku ngantek kelingan itu. Terus saya keluar. Mbak, koye kamu jangan ganas ya Mbak ya. Sopo koye? Maaf loh ya, maaf loh. Asu. Gitu. Terus Mbak, aduh kok kayak gini tuh ya Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan aku minta tanda. Kalau memang Tuhan suruh saya melayani kayak gini, beri saya keberanian, berikan saya hikmat untuk bicara dan anak ini nurut. Udah saya berdoa dulu, baru saya pelan-pelan geser-geser. Namanya belum pernah ya, geser-geser. Eto-etonya saya kasih minum. Minum ya Mbak ya, diambil. Bibirnya kan tipis kan mencet kayak Judas gitu loh. Udah kasih minum. Yo, nun gitu toh. Udah.
Udah nggak lama lagi saya mulai berani pegang tangan, jadi oh dia nggak ada perlawanan, saya usap-usap punggungnya. Akhirnya kita doa adakan pendekatan pribadi. Lama-lama saya peluk, saya bilang kan saya belum pengalaman, Mbak. Di situ saya belajar. Saya peluk, saya bilang aku sayang sama kamu, aku sayang bek kamu, Tuhan sayang bek kamu, makanya Tuhan punya cara tunjukkan ini tempat ini buat kamu, ya jangan marah-marah ya. 1 bulan sembuh loh, Mbak. Wow. Sembuh, sekarang udah nikah sama hamba Tuhan, udah punya anak, udah jadi hamba Tuhan di Jakarta. Wow. Terus ada lagi salah satu yang udah sembuh lagi di kantor sekarang, ada di kantor itu. Lalu dari situ, tapi sebelum itu, sebelum saya menikah, udah ada orang yang kayak gitu dikasih ke saya 2 orang gantian, kan sembuh. Saya mikir kebetulan gitu, saya nggak mikir oh itu kebetulan aja kali dia sembuh. Terus saya praktek di Jakarta, sama juga orang Chinese. Sama juga terganggu kejiwaannya. Ya dia bolak-balik kamar mandi. Aku cara ngelarang dia gimana ya, orang dibentak saya gitu kan. Saya masuk lagi kamar Tuhan, aku takut banget, aku tinggalkan berdua dengan dia itu. Praktek di tempat tembok tinggi di Tanah Abang 5, saya masih ingat itu. Aku doa Tuhan, Bo tolong saya, tolong ampun. Darinya, si Bo jangan mondar-mandir toh, main-main air, dia bilang. Panas gitu. Udah saya udah nggak panas, yuk. Udah saya doakan Tuhan, kegelisahan Cici ini tolong redakan dalam nama Yesus. Saya juga takut Tuhan, dia tolong saya gitu. Dia sembuh. Nah sembuh kan, pikiran saya itu kebetulan kan gitu. Nggak mikir kalau itu memang spesifik, saya nggak mikir. Jadi ternyata dari kesembuhannya orang-orang ini, Mbak, yang tidak ada dokter, saya nggak pengalaman tentang penyakit jiwa dan lain-lain. Saya baru mengalami ternyata sakit jiwa parah kayak apapun, seperti Tuhan menyembuhkan orang gila di Gadara ya. Ternyata kasih itu memang mudah diucapkan, tapi aduh sulit diceritakan, sulit digambarkan, sulit dilukiskan. Tapi itulah pengalaman kasih itu, aku sampai mau nangis. Pengalaman kasih itu yang membuat mereka berubah. Iya sih, bener sih, kalau kita bicara soal kasih, ya kita enak aja ngomong tentang kasih. Lu mengasihi dong. Enak banget lah diucapin di kata-kata. Tapi untuk perbuatan ngomong tentang kasih yang nyata, itu sulitnya minta ampun. Bahkan saya aja masih takut untuk ketemu orang-orang, secara jujur ya Bu ya. Saya itu takut ketemu orang-orang yang ODGJ dan orang-orang yang keterbelakangan mental seperti itu. Tapi saya salut gitu ketika ketemu sama Bu Arta. Kok bisa ya? Jadi contohnya gitu loh. Jadi saya bilang gini, Tuhan aku nggak punya modal pengetahuan tentang mereka itu. Tapi kalau isi hatimu, kau titipkan di hatiku, aku bisa menjadi saluran, aku mau. Tapi tentu Tuhan perlengkapi saya dengan urapan, karisma, wibawa yang Tuhan kasih, sehingga mereka tunduk di bawah kaki Tuhan, bukan di bawah kaki saya. Mereka tunduk di bawah kaki Tuhan, dan buktinya belas kasihan Tuhan itu memang berlaku untuk siapa yang akan Dia tolong. Dan puji Tuhan, tempat kami ini tidak hanya terganggu kejiwaan ya, narkoba juga. Ya puji Tuhan, ya banyak yang Tuhan tolong lewat pelayanan kami. Terus kalau Yayasan Sinai ini berdirinya sejak kapan, Bu? Jadi gini, sesudah kami menampung satu orang tadi kan, kan dari mulut ke mulut kan mulai ramai itu, Mbak. Dari tahun 90. 90 sampai 98 kan kami kan tidak berbadan hukum. Kami kan semuanya pokoknya hati lah, pokoknya cinta, sayang, pokoknya bla bla bla. Masalah soal makan, soal nanti nggak ada sponsor loh. Nggak punya sponsor. Ya beneran. Sampai detik ini pun gaya kami gaya seperti itu, nggak cari-cari donatur. Nah terusan orang boleh ngomong gini, kalian harus berbadan hukum loh. Masalahnya orang banyak, nggak semua orang bisa seperti apa yang kita pikirkan, nanti tuntut ini, tuntut itu, tahu-tahu anaknya lari, celaka sendiri, tahu-tahu apa, ada apa-apa kalian dituntut. Akhirnya kami membuat badan hukum tahun 98. 98 berarti resmi jadi, berbadan hukum, tapi mulai kegiatan dari tahun 90. Tapi dari 90 itu sudah bernamakan Yayasan Sinai? Belum, masih biasa aja. Yang penting pokoknya rumah, silahkan. Pokoknya isinya wisma aja, wisma penampungan orang-orang kayak gini, ngontrak dulu. Pertama kan di Teluan, terus kan nggak bisa lagi ngontrak di daerah Grogol, Kecamatan Grogol. Terus penuh lagi, ngontrak lagi di belakang Semia Saraswati. Nah di situ berdoa, Tuhan
bahwa orang-orang ini kan berisiko. Tuhan kan suruh kami mengerjakan ini. Tapi kalau kayak gini bawa sana bawa sini, lingkungan adaptasi, ya toh mereka juga adaptasi, lingkungan juga belum tentu semua terima karena berteriak-teriak, ya toh. Akhirnya memang puji Tuhan Mbak ya, selama kami beberapa kali pindah, lingkungan itu semua terima, tidak ada yang protes meskipun kami rapat dengan tetangga-tetangga. Bahkan kami pernah salah satu punya pasien dari Sumatera, suaminya dokter, itu kalau lagi teriak Mbak, uratnya keluar semua, seluruh berapa RT kedengeran itu kalau udah teriak sekuat-kuatnya. Tapi puji Tuhan, tetangga kami kiri kanan nggak ada yang protes karena saya udah ngomong dulu kan. Lalu kami berdoa dengan mulai adalah yang bantu kami. Yuk kita doa supaya nggak pindah-pindah, capek pindah-pindah. Kami berdoa, Tuhan udah capek pindah, berikan kami tanah tempat yang permanen supaya kami bisa nggak lagi pindah-pindah. Kalaupun toh pindah kan puluhan tahun kemudian gitu. Delalah orang kampung sini datang ke sana, nawarkan tanah ini. Kita waktu itu nggak punya uang, Mbak. Jadi uangnya itu punya ada uang beli makan habis, beli uang makan habis, nggak ada namanya celengan-celengan. Terus gini, emang tanahmu berapa? 2000 meter mau tak jual loh gitu kan? Jual sama orang lain aja, enggak sama kalian aja. Enggak, kami nggak punya uang. Berapa emang harganya? 46 juta. Kala itu 98. Terus, aduh nggak punya uang. Cicilai, kapan kamu punya uang? Coba itu kan cara Tuhan ya. Akhirnya singkat cerita kami cicil, lunas, dikasih waktu itu tenggang waktu setahun ya. Setahun. Akhirnya kami lunasi, udah berdoa lagi, punya cincin satu, jual, baru untuk bikin pondasi peletakan pertama. Oh berarti ini tanah sawah Mbak. Terus ini kan diuruk dulu, diuruk sampai berapa ini, sawah dalam. Ya udah berjalannya ini, dan waktu kami bangun itu kan krismon yang luar biasa kan. Itu krismon, secara manusia dari mana, uang dari mana, siapa yang mau nolong? Tapi saya mimpi sebelum membangun saya mimpi, saya ada di kota gitu, waduh, ada kayak bangunan-bangunan tinggi. Air mengalir deras ke arah saya gitu, ada raksasa, ditutup itunya, saluran airnya ditutup. Saya bilang oke, kau tutup, saya akan mutar. Ternyata itu krismon itu, saya akan mutar, saya bilang. Puji Tuhan, ini dibangun nggak sampai setahun selesai, uruk, tanah dan bangunan semua habis 1 M lebih. Itu tahu nggak, kami nggak ngutang sama sekali, ada satu orang Konghucu. Bilang, kalian boleh ambil bahan bangunan dari mana, apa yang kalian butuhkan, saya bayar semua. Puji Tuhan, itu cara Tuhan nolong kami. Iya, jadi kami selalu bilang pelayanan ini pelayanan panggilan plus iman yang bergantung kepada Tuhan. Jadi nggak ada, bukan meniru ya, artinya kan sekarang maaf kan sudah mulai banyak kayak jamur. Saya nggak bisa menghakimi orang ya, tapi sudah mulai banyak menjamur yang kayak gini. Nah, saya di bawah Tuhan dengan pengalaman demi pengalaman dengan orang ini, orang-orang yang kami tampung ini dan juga pelayanan yang ada. Berarti lebih dari 23 tahun ini berjalan itu. 23 kan kalau dari 98 kan. Kan kita mulai kan yayasannya ya. Ya. Lebih dari 30 tahun lah, 30 hampir ya? 31. Wow. Itu kalau dihitung orang udah dewasa itu. Udah dewasa. Luar biasa banget. Anak kami yang paling besar itu dulu masih pasiennya 6. Kalau saya belanja tak kurung loh di dalam rumah. Masih kecil. Kok diam ya, kok cacilik lo umur kelas 1 SD. Ya nurut lo sama dia, lo nggak takut, nggak. Kalau secara manusia kan, lah kalau dicekek piye coba, nggak dibanting, apalagi ada yang pinter Konghucu, orang Palur, ya kayak gitu-gitu. Oke, mungkin kita akan kembali lagi setelah yang satu ini karena masih banyak cerita yang akan digali dari Bu Arta dan Yayasan Sinai yang luar biasa ini yang menyimpan banyak cerita gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu.
aku, sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi di program Sayang Kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Masih bareng Bella dan Bu Arta dari Yayasan Sinai. Tadi kita sudah mendengar cerita yang luar biasa, pengalaman pribadi dari Bu Arta, bagaimana dia mendapatkan panggilan itu ya, panggilan Tuhan yang luar biasa sampai akhirnya menghidupi panggilan dan ya berjalan selama 30 tahun lebih gitu kan bersama dengan Tuhan, dan ini semua ya karena Tuhan, kasih karunia ya. Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan ya mungkin nggak akan berdiri selama ini gitu ya Bu ya. Ya betul. Luar biasa sekali. Dan kalau bicara soal Yayasan Sinai ini Bu, kegiatannya kalau di sini tuh ngapain aja sih Bu, orang-orang yang di sini gitu? Kegiatannya di sini dari dulu loh ya, udah itu nggak dirubah. Bangun pagi doa bersama. Habis doa bersama olahraga. Habis olahraga mandi. Habis mandi sarapan. Habis sarapan berkegiatan. Nah, kegiatannya misalnya mereka yang masih baru-baru datang penyesuaian kan, mereka ya di kamar paling nonton TV. Kalau yang masih pengennya main-main catur, main karambol apa-apa itu terserah. Tapi yang udah bisa itu ada yang cewek-cewek keristik, ada yang gedel-gedel, apa namanya itu? Kayak apa jenenge baju-baju baby-baby. Kalau yang laki-laki, kalau mau bisa apa namanya? Dulu kan kita bikin batu bata, cuman sekarang tempatnya udah mulai sempit. Udah berhenti dibuat batu, bukan batu bata deh, apa namanya, batako. Oh, batako. Kadang bapak suka beli alat-alat untuk bikin apa namanya, nyambung teralis ya. Iya, teralis. Gitu. Jadi banyak kegiatan. Terus buat itu saya suka pergi beli batang kopi di Ungaran. Itu dikupas. Nanti lihat di belakang ada dikupas oleh mereka, dipernis. Saya pasang bunga-bunga, nanti ada di ruangan. Nah itu bunga-bunga ini juga saya bikin sendiri semua. Oh, cantik sekali. Jadi memang ada banyak kegiatan yang bermanfaat. Ya, ngajarin mereka cara merangkai bunga kayak apa. Kan perlu digali dong kemampuan mereka itu apa. Ada satu yang ibu mantan penjahit, memang bagus jahitannya. Jadi teman-teman saya yang penjahit, saya kumpulin itu potongan-potongan batiknya, saya kumpulin, lalu dijahit sama dia jadi bed cover, bagus, rapi banget, udah jadi 10. Keren banget. Saya simpan. Oke, kalau boleh tahu, kan tadi Ibu sempat cerita kalau di sini tuh nggak cuma ODGJ gitu, terus ya, ada jadi apa gini, aja sih, Bu? pelayanan kami di sini kan awalnya dari itu tadi, yang dari Wonogiri, terus merembet ke narkoba. Narkoba ini juga yang sudah terganggu sarafnya, kan beda ODGJ jiwa mereka sakit, kalau narkoba itu sarafnya yang terganggu, ya toh, otomatis kan mengikuti perilaku. Lalu jompo yang juga terganggu. Lalu
dari apa namanya ini, dari efeknya orang yang main narkoba kan seks bebas. Mereka melahirkan anak belum siap, ada usia 13 tahun, 14 tahun, akhirnya melahirkan anak. Kami terima, kami rawat, dan kami besarkan sampai mereka ada yang menikah. Oke, soalnya ini tadi di samping ini ada baby box juga. Iya, betul, iya. Nah, dia lagi sakit dari beberapa hari, demam. Saya kan agak dengan baby itu sangat perhatian, jangan sampai ada apa-apa gitu. Berarti dari yang bayi sampai yang tua pun ada ya, Bu? Bayi, yang tua, yang remaja, yang ya segitulah, bayi, tua, remaja, pemuda, dari Mentawai juga ada kesini disekolahkan. Oh, disekolahkan? Iya, karena memang mereka mungkin di sana ada teman saya kebetulan ke sana, melihat ini anak-anak nggak sekolah, naik-naik pohon, udah kayak Tarzan gitu, nggak sekolah, dibawa ke sini kita sekolahkan. Oke, wow. Kok keren banget. Padahal gayanya kayak gaya pengusaha ya, kayak banyak duit ya. Padahal semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, Mbak. Aduh, kami ini nggak punya sumber keuangan dari mana-mana. Satu. Yang kedua, kami bukan orang yang bermental minta sama orang. Oke. Itu luar biasa. Kayaknya sombong ya? Sombong nggak sih? Enggak sih, Bu. Enggak sih, Bu. Jadi kami bukan mental yang minta dong, tolong dong. Memang bukan buat kami sebenarnya. Buat orang banyak, buat anaknya orang, buat keluarganya orang. Sakjane kan enggak apa-apa ya. Tapi hatiku kok enggak tekan ya, piye ya, Mbak ya? Hah? Piye itu? Aku juga nggak bisa sampai sekarang. Bayangin udah 30 tahun lebih, bayangin itu belum bisa saya lakukan dengan Bapak sampai hari ini. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bu. Kan tadi Yayasan Sinai ini kan punya prinsip nggak mau minta-minta lah. Nah, terus itu berarti dananya itu tiba-tiba ada aja yang jadi gini Mbak, boleh orang bilang, ada temanku bilang, iman lu iman kuno. Dia bilang lu imannya kuno. Kalau kamu bisa kan sebenarnya sekarang ini kan tempat kamu itu kan tempat untuk mencari dana itu gampang. Untuk sarana menjadi orang kaya itu dari pelayanan kamu itu gampang. Kuno imanmu gitu toh. Aku mikir iman kuno itu yang apa ya? Jadi gini. Oke, orang mau bilang saya iman kuno terserah karena gini contoh-contohnya ya. Waktu kami mulai ngontrak di Saraswati itu pasien kami sudah berjumlah 45 orang. Nggak tanpa donatur. Tuhan tahu, setan juga tahu itu. Ya tahu? Dia juga tahu. Jadi saya ngajarin mereka sederhana. Sekarang lihat, kita nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Kita berdoa yuk. Kita berdoa, ngajarin mereka sederhana. Tuhan Yesus, kami butuh beras, kami butuh makan. Itu kan doa pagi, sore-sore mosok toh. Rumah kami itu kan jalan besar, ada lapangan, baru muter, baru ada itu tempat kami kan gitu, muter rumah orang 3 orang. Mosok ada truk masuk ke halaman situ, bawa beras sampai menggunung, kan enggak mungkin. Saya pikir, saya dengan pedenya bilang gini, itu truk nyasar, saya bilang gitu, truknya nyasar. Terus turun, itu kan udah pakai nama Sinai ya. Terus bilang gini, apa ini alamatnya Yayasan Sinai ya? Oh iya, kenapa ya? Ini loh, ada orang kasih beras sampai hari ini kami nggak tahu loh Mbak siapa yang ngasih itu. Ini loh beras 1 ton turun. Coba doanya bilang nggak ada beras. Nah itu iman kuno kali kan. Akhirnya turun deh itu beras. Itu sampai saya bilang gini, saya hitung, wah ini kalau 2 bulan rusak. Tahu nggak? Saya suruh anak buah saya masih ada di Semarang namanya Ida, dia sampai pernah protes. Tante ini gimana? Kita ini kan kekurangan beras, berdoa. Sekarang kok suruh ambil timbangan bagi-bagi tetangga. Saya bilang ayo dibagi-bagi supaya ini nggak rusak. Saya bilang gini, nggak usah protes Ida. Coba kamu sekarang ke air bak. Biar air bak itu seminggu jangan bawa pakai. Itu dikutuin banyak kuman. Tapi coba air baknya kamu buka, lalu akan masuk air-air yang baru. Itu namanya berputar terus berkat kita. Nggak boleh pelit. Saya bilang gitu. Aja bagi tetangga-tetangga. Tak sisakan hanya cuma 1,5 bulan. Karena saya percaya pasti ada berkat lain lagi gitu. Wow. Nah itu iman kuno. Iman kuno katanya. Iya, temanku bilang kamu itu imannya iman kuno, bodoh amat. Iya sih, kadang kalau mendengar omongan orang di luar sana itu apaan sih?
kamu juga hari gini loh. Hari gini loh. Kan apalagi ada apa namanya nih segala macam sosmed bisa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Aku bisa, Mbak. Maaf, kebetulan saya masih didengar orang ngomong. Tapi saya nggak mau memanfaatkan itu. Tuhan tahu itu. Jadi contoh lah, anak kami kan tinggal di Jerman. Besan saya itu orang yang ya lumayan. Artinya mereka itu pembuat kapal. Ya, saya udah ke Belanda. Saya tahu tempat pusat yayasan yang mensupport pelayanan di Indonesia. Aku ndak mau, Mbak. Apa aku tolol kan? Makanya aku bilang aku bodoh. Karena begini, aku bisa aja manfaatkan besanku, anakku. Aku udah ke sana, udah ke panti jompo di Belanda, udah lihat semuanya. Tinggal saya ngomong toh, kami punya pergerakan ini. Suruh survei, besan yang survei kan bisa saja. Tapi itu, Mbak, aduh, Tuhan kok sekecil itu toh. Jadi seolah-olah dalam pemikiran saya, Tuhan, seyo aku tak bantu kowe. Kayak sepertinya gitu, aku masih bisa menolong diriku. Ya kalau aku bilang begitu sama Tuhan, ya Tuhan kan nggak bilang nggak boleh. Terserah, ya kan? Terserah, ayo mau lakukan apa. Ntar udah nggak mampu bertolong Tuhan. Jadi itu keunikan pelayanan kami di tempat ini, dan puji Tuhan zaman Corona, orang mungkin akan kebingungan soal makan, tapi Sinai jadi berkat untuk orang-orang. Melimpah. Sampai sekarang kalau Mbak lihat itu gudang kami sampai penuh, sampai naik ke atas. Udah saya bagi-bagi juga loh sama hamba-hamba Tuhan. Habis-habis ya. Datang lagi loh. Baru saya bagi misalnya hari ini, 2 hari lagi udah nongol di situ. Bagi lagi, udah nongol lagi. Waduh, sampai masuk kamar, nggak muat loh. Iya loh, serius. Nanti kalau lihat nanti shot gudang, oh makanannya banyak banget. Jadi ya itu tadi iman yang kuno, mungkin biarin aja lah. Belum lama loh Mbak, aku bilang seminggu ini loh dia bilang iman itu kuno. Baru-baru aja berarti. Iya baru aja 1 minggu kuno. Padahal kamu bisa mendapatkan apapun dari yayasan itu. Saya bilang lah, aku ndak nyari kaya. Tujuanku mau melayani ya melayani aja. Adapun mobil itu mengikut di belakang. Saya pergi ke luar negeri pun itu mengikut di belakang. Ndak ada cita-cita loh Mbak. Blas sama sekali ndak ada cita-cita. Tapi nyatanya Tuhan bawa saya ke sana-sana gitulah. Ketika kita mengejar Tuhan, malah semuanya mungkin Tuhan tahu gini, gitu ya. Anakku ini kok pasrah, kok ya bodoh-bodoh yo tak berkati wae. Kan gitu toh Mbak. Kadang-kadang kita kan mau mensejajarkan otak kita dengan Tuhan, ya udah nyanda. Ya biarin aja lah. Masa mau jajarkan otaknya kita kecil gitu dengan Tuhan yang melebihi dunia, yo nggak bisa. Wow. Ini terkhusus memberkati Bella secara pribadi juga nih sore hari ini, luar biasa. Jadi intinya gini, pelayanan yang kami jalani ini memang bukan nggak ada rintangan loh Mbak ya. Nggak mungkin nggak ada tantangan, nggak mungkin nggak ada masalah. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Kasih. Di dalam kasih itu semuanya ada unsur-unsur macam-macam. Karena kasih itu juga pribadi Tuhan sendiri juga. Iya, jadi gini, apa ya sederhananya saya bilang gini, biarkan orang lihat Tuhanku itu ada lewat diriku. Yes. Ya kan? Biarkan orang lihat, orang tahu Tuhanku itu ada lewat diriku. Lah kalau aku nggak jadi kesaksian, Tuhanku samar-samar. Tuhanku akan Tuhan yang abu-abu orang lihat. Kan gitu. Wow. Terus Bella ini dengar-dengar kalau Yayasan Sinai ini juga berkolaborasi lah bisa dibilang dengan dinas sosial kalau nggak salah. Ini benar nggak sih Bu? Ya jadi begini. Itu ceritanya. Kan udah ada yayasan nih. Lugu 10 tahun yayasan ini jalan, nggak mikir apa-apa, nggak ini itu. Orang-orang bilang, loh kamu menampung beberapa kasus. ODGJ, narkoba, bayi. Mereka ini punya hak lo di dinas sosial. Caranya piye, kan gitu. Itu bukan minta lo katanya. Saya bilang, kok minta-minta? Saya bilang gitu. Enggak, itu haknya mereka, kan gitu. Akhirnya singkat cerita, kita mengajukan diajari orang. Ini haknya mereka. Tapi haknya anak-anak belum ada sih sampai sekarang. Kadang-kadang itu yang membuat saya gini, ngapain gitu loh. Jadi adalah dibantu permakanan kalau enggak salah. Sudah berjalan 6 tahun atau 7 tahun terakhir ini, satu anak itu Rp1.500. 1.500 rupiah. ST berapa Mbak? 3.000. Nah begitu, kami ajukan sesuai jumlah, yang dibantu cuma 20 orang. Ya gitu. Artinya berarti pemerintah kita tahu, pemerintah daerah
terbatas. Terus kita mengajukan ke provinsi, ya lumayan diperhatikan, tapi itu kan per setahun sekali, itu pun kan tidak seperti yang kita inginkan, bukan mengharapkan ya, inginkan kalau ada ya sudah, kalau berharap kan waduh piye ngono kan gitu. Jadi itu ya, jadi ada akhirnya dinas sosial, lalu kita udah mulai lagi menjalin hubungan lagi dengan rumah sakit. Karena kan kita udah mulai menampung juga orang-orang dari jalanan, Satpol PB baik Solo, baik Karanganyar, nggak tahu kok jujukannya ke sini, saya nggak tahu. Padahal kan sebenarnya kan wilayah itu kan per wilayah ada, tapi kadang-kadang dari Kartosuro, Karanganyar masuknya ke sini. Nah kita nampung lah itu. Siapa yang kasih makan? Ya tentunya kami. Kalau berobat, kami kan kendala, akhirnya kita menjalin hubungan dengan rumah sakit DKR sama Muardi. Untuk mereka diopnamkan tanpa ditarik biaya. Jadi sudah ada banyak channeling ya dari ya untuk pemerintah lah. Terus ada IPWL. IPWL itu wajib lapor yang narkoba yang di luaran itu loh Mbak, yang bukan ini loh ya, bukan bandar ya, yang pemakai. Jadi itu kalau kami gabung dengan IPWL itu kan orang akan melamar menjadi IPWL. Kalau kami dilamar oleh Ibu Kofifa langsung datang ke sini. Iya, beliau datang ke sini. Ada di luar itu tanda tangan beliau, ada foto-foto beliau ya, mana yang? Ada ya fotonya Ibu Kofifa mana nak? Jadi beliau yang datang melamar. Datang bikin acara. Enggak Ibu Kofifa? Oh, itu lagi iya. Nanti mungkin bisa dimasukin ke footage juga. Ada kok banyak foto-fotonya beliau, ada yang dengan saya lagi bercanda, lagi apa-apa gitu. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk membuat orang itu dikenal orang. Jadi bukan cara saya. Kalau cara saya pasti saya mentok cuma segitu doang. Iya, paling segitu tok. 30 tahun lebih gitu. Tapi kan saya mana pernah menduga, tiba-tiba bilang, siap-siap Bu Kofifa mau datang. Loh, kok mendadak? Bilangnya hari Sabtu, tahu-tahu dia majuin lagi hari Kamis. RT, RW, camat, lurah ikut bantu bersihin rapi ini semua lingkungan untuk menyambut beliau datang. Akhirnya kami dimasukkan jadi IPWL Kementerian Sosial. Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin sampai itu, sejauh ya, itu. Saya langkah-langkahnya paling ya segitu-gitu aja kan gitu. Ini yang luar biasa yang bisa diambil nih ceritanya nih dari Bu Arta gitu ya. Kalau tadi sedikit Ibu menyinggung ada tantangan gitu, pasti ada tantangan. Kalau cerita dukanya atau mungkin tantangannya di sini tuh apa sih Bu? Selama 30 tahun nih membangun nih Bu. Iya, tantangan itu gini, kan kita ini kan sudah mulai dikenal orang untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Kenapa saya bilang untuk Indonesia? Karena pasien kami kan dari Kalimantan iya, dari Papua iya, dari Sumba iya, dari Medan, Bandung, dari Malaysia iya. Artinya ini sudah dikenal orang. Dikenal bukan karena kami ilmu jiwa atau dokter jiwa, bukan. Karena kesembuhan mereka lah yang bercerita, bukan karena kami nggak bikin brosur waktu itu. Jadi kalau soal tantangan, karena banyak yang datang orang kan, setiap orang datang kan berbagai macam harapan. Ada yang mengharapkan kami bagaikan dewa, ya kan, dewa yang harus menyembuhkan anaknya. Ternyata mereka nggak jujur, anaknya ini juga sudah mengidap penyakit lain di dalam, ya kan? Sampai di sini 2-3 bulan ternyata terjadi proses itu, kita opnamkan singkat cerita meninggal. Ternyata kan kanker usus lah. Terus adalah yang kanker usus, kanker payudara, adalah yang penyakit apa segala macam. Nah, itu akan protes. Anakku nggak sembuh malah mati. Itu dukanya. Tapi kan semuanya ada rekam. Kita kan ada rekamannya semua kan gitu. Jadi nggak asal. Lalu yang lain lagi, contoh kami kebanjiran tahun 2007. Ini kan sampai segini loh di dalam. Anak-anak semua mengungsi ke Brimob. Nah, udah selesai kebanjiran kan, datanglah keluarga kan, lihat di televisi rame dong. Terus datang mau jemput anak. Jemput anak pulang, saya minta tas anak saya yang diantar 2 tahun lalu. Lo nyari tasnya di mana? Dia bilang coba dicari lagi, cari. Ini contoh-contoh kecil. Itu maki-maki loh Mbak, segala kebun binatang dikeluarkan. Padahal kita udah kasih tahu ini habis kebanjiran.
Mungkin diantara itu tasnya mungkin ada yang kelelep karena keramik saya juga ada yang pecah di bawah banjir kan. Itu dulu kan ngeri loh di tempat ini. Nah itu, lalu yang lainnya lagi tempat tidur sebagus apapun kami sepai, kasur sebagus apapun Mbak, itu akan disobekin, masukkan ke WC. Sendok dilipat-lipat, dibuang. Piring model kayak apapun itu paling bertahan sebulan mesti gonta-ganti. Yang namanya kasur itu kasur dan segala macam cara. Pernah kami lapis dengan triplek, dibungkus pakai perlak yang kuat, dipres, dikorek. Itulah keisengan mereka. Kursi gebaktian yang pertama kan plastik, disusun tinggi baru dia ceger. Pokoknya dihancur-hancurin. Nah itu kami sudah memang menyiapkan itu nggak gampang loh Mbak. Kursi, pokoknya fasilitas yang ada itu gampang banget untuk rusak mereka. Kita kasih mereka shower buat gelantungan. Jadi ya begitu. Nah orang kalau berkunjung kan tidak tahu apa kondisi yang ada di sini. Taunya mereka, loh kok nggak ada kasurnya? Mereka tidak tahu kasur itu 20 kali ganti, 20 kali disobek, ya toh dibuang. Jadi kadang-kadang disumpel ke WC nak ya, kita harus bongkar WC. Nanti buat lagi dikim. Apalagi itu orang jalanan. Ya resiko kami memang ya. Resikonya itu ya. Kalau berantem sih enggak. Oh, puji Tuhan. Paling hanya orang gini kalau, bilang gitu, apa itu? Bu Arta. Gitu. Udah tahu ya ibunya siapa. Seganas-ganasnya kalau udah dengar suara saya atau dengar suara Bapak, stop ya. Gebu. Udah diem. Kalau dengan staf masih berani. Kalau dengan kami ya. Turun langsung. Padahal nggak saya pukul loh. Nggak dibapain loh. Cuman ngapain kayak gitu kamu? Jadi menangani mereka ini kan kita harus tahu karakter mereka. Ada yang harus dilembut, ada yang sedikit ditegasin, ada yang harus tegas. Kayak gini, ada satu anak mandi ya. Oh, sebulan nggak mandi. Mandi itu baru berangkat. Tapi orang yang tidak paham, kok galak ya? Orang yang tidak paham kan kami yang tahu karakternya. Jadi sekali itu ada keluarga, anak saya kenapa kok digetak? Saya bilang, Bu, karena kamu nggak betah, nggak kuat nangani anakmu, kamu bawa ke sini kan? Kalau kamu kuat, kamu protes dengan cara kami, bawa pulang silakan. Gitu. Itu kendala-kendala seperti itu. Harus punya hati yang besar lebih luas dari samudra. Makanya kadang ngurus anak yang ya bisa dibilang normal lah ya. Ngurus anak yang normal aja, ibu-ibu itu kadang emosinya tinggi banget gitu. Apalagi ketika mengurusi orang-orang yang memang kadang untuk komunikasi aja sulit gitu kan. Untuk kena mentalnya juga nggak senormal yang lain, pasti emosinya agak. Pengalaman lagi Mbak, pernah bapaknya lagi gunting kuku. Toto kakinya itu nendang, lidahnya bapak sobek 6 jahitan. Terus saya lagi mandikan cewek, diketok kepalanya pakai paku. Lalu ada lagi, kita lagi nyebokin, maaf ya, berdiri orang Lampung, kena muka, kena wajah, kotorannya kena wajah. Lu bayangin aja itu. Bukan keluarga loh, bukan siapa-siapa loh. Mungkin kalau keluarga oke lah, masih ada hubungan darah ya. Ini anaknya orang lain loh, dibuat gitu. Oke, ini ceritanya masih menarik banget. Mungkin kita akan gali lebih lagi, sedikit lagi gitu kan. Tapi biarkan kami istirahat sebentar, bernafas sebentar. Bu Arta biar bernafas sebentar gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki, sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kena. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo Jeng. Wis, mending di rumah saja wae Jeng. Iya Jeng,
Makasih yo, wes gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi tentunya di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi masih bareng Bella dan Bu Arta. Dan di segmen yang terakhir ini begitu luar biasa ya cerita-cerita dari Bu Arta ya, dan yang dialami juga dari operasi lidah juga tadi, terus kena kotoran mereka juga, itu ya resiko ya Bu. Itu ya? resiko pekerja. Kalau orang ini sekuler bilang resiko pekerjaan, itu biasa. Iya benar sih, itu resiko. Ya setiap kita punya resiko masing-masing. Main air kena air, main api kena api. Ya itu. Main dengan orang yang istimewa itu, ya kita juga jadi istimewa. Yes, benar banget. Quote of the day. Ya, ini. Nah, yang terakhir nih Bu. Ibu mungkin bisa kasih pesan nih buat orang-orang di luar sana, atau mungkin orang yang ya mungkin nih bisa ketemu dengan orang yang ODGJ gitu. Ya. Kadang takut, kadang kayak ih apaan sih gitu mungkin. Nah, mungkin Ibu bisa kasih pesan buat mereka. Ya, jadi ODGJ itu saya mau katakan tidak pernah berpikir, berharap, bercita-cita jadi orang gangguan jiwa. Iya. Tapi orang yang menggunakan nafsa, Anda berencana. Oke. Anda punya keinginan, jadi Anda tidak lebih baik dari orang ODGJ. Wow. Nah, jadi orang-orang yang di luar sana, kalau Anda mungkin punya keluarga atau tetangga, jangan dikucilkan. Itu yang paling utama, jangan dikucilkan. Terus berikan kepada mereka rasa aman. Khususnya keluarga. Lalu kalau melihat ODGJ, jangan merasa kita orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, lalu orang itu orang yang nggak berguna. Jangan salah. Hati Tuhan ada untuk mereka. Hati Tuhan ada untuk mereka. Kenapa? Contohnya saya nggak usah kasih tahu orang-orang lain, saya nggak pernah tahu pengalaman orang lain. Pengalaman kami, setiap kali seganas apapun ODGJ, begitu dipeluk dengan kasih sayang, mereka tunduk. Ada namanya Mas Mustafa, nggak jauh dari sini. Dia hancurkan seluruh harta benda dalam rumahnya. Hancur sehancur-hancurnya. Nanti kalau mau lihat di Sinai Channel ada kok. Itu hancur, namanya Mustafa. Tapi kalau Mbak lihat sekarang, begitu nurut, begitu baik. Karena apa? Kasih sayang itu mengalahkan segala-galanya. Jadi orang yang ada di luar sana, kalau punya keluarga, punya anak yang alami begitu, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan langsung dipasung, jangan dikucilkan, jangan dikurung di kamar. Bawa ke tempat rehab, tapi rehab yang memang punya Tuhan. Banyak orang bilang, ini rehab saya terbaik, tapi cari orang yang memang mengandalkan Tuhan di dalamnya. Yes. Gitu. Itu pesan yang luar biasa dari Bu Arta. Dan mungkin kalau Sobat BMTV pengen mengenal lebih dalam nih Yayasan Sinai, bisa di channelnya Sinai Channel. Iya, Sinai Channel. Di Sinai YouTube, Channel di YouTube. Sinai Channel. Itu atau mungkin ada Instagram atau apa? Instagramnya juga ada, sama Sinai Channel juga. Oke. Nah mungkin kalian bisa menghubungi kalau pengen berkunjung ke sini, bisa ya Bu? Boleh banget, asal jangan jam 12 malam.
Boleh Iya, banget. iya, iya. Jadi nanti kalian bisa kunjungin sekali lagi di Instagramnya Sinai Channel Iya. dan di YouTube-nya Sinai Channel juga. Kalau Iya, kalian pengen N-nya kepo, dua, double N. Oke, double N ya. Kalau kalian pengen kepo gitu kan, oh Sinai Channel itu apa sih? Yayasan Sinai itu apa sih? Nah langsung aja kunjungin ke sana. Habis itu hubungin DM bisa ya Bu ya? Boy, bisa, DM, bisa. Nanti langsung kalau mau ke sini ya silahkan. Gitu. Monggo, yang Nanti penting ketemu jangan aja. jam 12 malam. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Karena pernah kejadian. Ada, Bu. Kirain ngopo kok samar-samar ngopo. Mau lihat tempat lebih ngopo toh, ya ampun kok lihat tempat. Bu ya jam 8 tadi. Emang rumahmu mana? Seragen. Rupanya mampir main di Solo. Main di Solo udah asik main di Solo baru ke sini. Oke. Ya untung yang punya rumah baik buka pintu. Ya harus tahu unggah-ungguh lah ya kita sebagai manusia gitu ya. Iya, betul. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama, karena sama-sama, sudah Dek. mengizinkan kami berkunjung ke sini. Anak ya harusnya ya, bukan Dek ya. Umurnya berapa? 22. Anak saya, aduh. Anak saya yang di Jerman sana udah 36. Aduh, saya lebih kecil lagi berarti. Cucu kami udah 10. Wah, ya udah. Cucu Saya terhitung apa ini cucu? cucu yang paling besar baru 8 tahun ya, Nando ya nak ya. Oh ya, berarti ya tengah-tengahnya lah Bu. Kakaknya deh. Kakaknya deh. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Arta. Terima kasih untuk Yayasan Sinai juga. Mungkin setelah ini kita mau berkeliling. Boleh. Ya, Bu, ya? Sukses buat kalian ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Sobat BMTV yang sudah menyimak nih, sudah mendengar cerita dari Bu Arta juga. Semoga kalian terberkati, semoga kalian terinspirasi dengan cerita dari Bu Arta dan Yayasan Sinai ini. Iya. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Halo Bu Esther. Lagi masak ya Bu ya, ini gede banget. Ini apa sih, wajan ya? Wajannya gede banget. Oke. Jadi Bu Esther ini adalah salah satu staf ya Bu ya. Nah Bu, saya mau tanya, pengalamannya jadi staf di sini tuh gimana sih Bu rasanya Bu? Menghadapi orang-orang yang banyak ini gimana Bu rasanya? Ya pengalamannya sih ya tadinya senang ya kita dapat berkarya berguna, tapi lama-lama kan ada rasa takut juga. Takutnya apa, setelah melihat perkembangan pasien itu ulahnya yang menakutkan, kayak tiba-tiba pukul gitu, itu lama-lama ada rasa takut juga. Ibu tapi ya tetap terus berjalan. Oke, Ibu udah lama atau udah dari berapa tahun Bu di sini, ikut di sini Bu? Kalau yang terakhir ini dari 2005 setelah menikah itu Pak. 2005? Iya, 2005. Oh, udah lama banget. Menikah sampai sekarang. Oke. Tetap di sini. Terus Ibu berarti khusus untuk masak atau apa nih? Di roll ini. Oh, rolling, berarti semuanya dapat jatah Iya. untuk. Oke. Dan ini lagi masak ya Bu ya? Lagi jatah masak. Oke, terus Ibu mungkin kasih pesan buat orang-orang di sana gitu Bu, sedikit gitu. Maksudnya di sana yang di luar sana yang orang-orang normal seperti kita gitu, kalau menghadapi orang-orang seperti ODGJ dan sebagainya gitu, mungkin sedikit Bu. ya mungkin satu saja yang kita perlu waspada, karena ODGJ itu kan nggak kelihatan, tiba-tiba orang itu menyerang kita, tiba-tiba orang itu aneh gitu ya. Cuma satu aja, kita yang pertama melindungi diri dulu, jangan sampai orang itu serang kita. Apalagi pesannya ya jangan sampai ODGJ lah kitanya. Oke. Tapi itu aja. oke, yang penting kita tetap mengasihi juga ya Bu ya, orang-orang seperti itu. Oke, terima kasih ya Iya, Bu ya sama-sama, Mbak. atas waktunya, maaf mengganggu Bu. Iya, Pak. Berita Mujizat TV.